Kemarin ada keluar duit 1,5 juta ya? Ada 50.000 ya? 0,5 juta kita sih, tapi udah keluar 50.000 untuk yang berarti tinggal karena kostum. Iris biasanya udah langsung buat itu, notulen meeting belum dibuat ya. Jadi lupa kita apa ini ya, notulen ya. Oh, mau langsung diterapin ke proyek ya? Udah semua udah saya dulu deh minta dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jema'in. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa rabbika rabbi yahdurun. Salamun ala nuhin fil alamin kadzalika nazil muslimin innahu min ibadil mu'minin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah fi hadha subahah nahnu najtani fi hadal majlis fi sihatin wa barakatan lillahi insyaallah. Hayu nabtadi hadal majlis bi qiraatil umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aina nastamiru hadad darsa li ta'allum durusul lughatil arabiyyah li ghaina tikina biha at-ta'lif al-ustad ad-doktor Abdul Rahim rahimallah. Kam sufah samania wa arbaun sahih alamun 48. Iya, sahih. Tamarin al-awal iqra waktu. Kam arqam berapa? Khamsah. Ya, tafadhol pada di iqra. Al-khamisatu, yang kelima. Nama orang Bilal. Coba ingat, kalau isim itu hukum asalnya dibaca apa belakangnya?
Hukum asal isim apa? Majrur. Oh, wait. Oh, ya. Tapi yang ada alif lamnya. Tanwin. Iya, terus debatnya apa, tanwin apa? Bilalun. Tanwin itu kan bisa ada fathaten, bisa ada kasroten, ada domaten, Bilalun. bilalun, Domaten. domaten. Itu rumus dasar ya? Iya. Apa rumus dasarnya tadi? Apa rumus dasarnya? Hukum asalnya apa? Hukumannya. Hukum asal isim itu dibaca Domaten. bukan domaten, dibaca marfu. Nah, marfunya itu kalau dia nggak ada alif lam maka tanwin gitu. Dibaca. Marfu. Marfu itu maksudnya alamatnya domah. Domaten. Nah, domahnya itu apakah domaten apa domah biasa tergantung ada alif lamnya apa enggak. Kalau ada kan bisa tanwin. Jangan nggak boleh tanwin. Itu dasar ya, basic banget tuh. Maksudnya jangan lupa gitu maksudnya. Awal-awal itu. Iya. Diingetin terus. Kecuali dia termasuk isim ghairumun sharif. Pelajaran 22-23. Tapi udah sering kita ketemu kan? Kasusnya udah sering ketemu kan isim ghairumun syarifan. Lanjut. Isim isyarah termasuk itu yang di babnya. Kalau isim isyarah kan babnya. Hadza, Ya. hadhihi, dzalika, tilka. Jadi kan nggak marfu kan? Alamat marfunya itu ya dia mabni lah, mabni. Jadi dianggap posisinya marfu. Oh tetap Kalau ngirobnya itu tetap kita bahas dia itu sebagai marfu. ya makanuhu posisi dia itu sebagai marfu. Cuma dia mabni. Ya. Kalau dia posisi sebagai mubtada kan memang hukumnya marfu. Ya. Karena hukum asal mubtada itu wajib dibaca marfu. Kalau ketemu mabni ya dianggapnya itu dia posisi rofa gitu. Oh ya. Di fimalahi rofa. Jadi hukum asal isim sama hukum asal mubtada sama ya marfu. Hukum asal isim sama mubtada. Beda, ada bedanya ya. Ada bedanya. Kalau mubtada itu betul-betul marfu kan? Itu marfu. Kalau isim. Kalau isim itu hukum asalnya memang marfu, cuma kan dia itu dilihat apa namanya tadi ya, terutama tanwin apa enggak tanwin itu. Oh. Terus dia apa namanya isim ghairumun syarif apa enggak gitu. Iya. Tergantung ya. Ya. Tidak terlalu. Lanjut. Bilalun muhandisu kabirun. Bilalun muhandisu kabirun. Sahih? La, ya. Apa di mana salahnya? Muhandisun. Tanwin. Kenapa harus dibaca muhandisun? Satu, terus apa lagi? Natman, oh betul. Tidak paham, Pak. Setuju nggak Bardi? Kata Eris, nat mangkut katanya. Setuju nggak? Ya. Kenapa setuju? Kenapa sih? Karena apa yang kembar? Dengan naatnya. Mana naatnya, mana manutnya?
Naatnya apa? Kabirun. Terus manutnya muhandisun. Setuju Pak? Kenapa betul begitu? Kenapa begitu benar? Coba artinya apa artinya dulu? Terjemahannya. Insinyur. Engineer. Bilal adalah seorang insinyur yang besar. Terus mana naat, mana manut? Muhadisun itu apa? Naat. Naat itu apa sih artinya naat? Naat adalah kata apa? Kata si. Yang kebalik. Naat itu kata sifat. Berarti kalau man'ut kata yang disifati. Man'ut itu kan sama seperti maf'ul, objek yang dikenai pekerjaan. Naat itu kata sifat. Jadi kata sifat yang mana? Kabirun. Berarti man'utnya yang mana? Muhandisun. Baik. Jadi memang polanya begitu ya. Man'ut dulu disebut, baru naat. Beda dengan bahasa Inggris ya. Good boy. Good itu kan kata sifatnya, boy-nya kan yang disifati. Bahasa Arab terbalik. Ya kan? Objeknya dulu yang disifati, baru kata sifatnya. Walaupun dalam penyebutan kita sebut naat man'ut, tapi urutannya man'ut dulu baru naat. Kenapa? Enggak juga sih. Gitu lagi. Coba di i'rab Pak. Bilalun Mubtada'un. Ingat Pak polanya. Polanya kalau kita lagi i'rab. Pertama yang disebut apa? Posisi. Kan udah betul ya mubtada'un. Terus yang kedua apa? Hukum bacanya. Terus apa hukum bacanya? Hukum baca yang mubtada apa? Marfu'un. Iya, marfu'un. Pada di fokus di situ, fokus di apa namanya soalnya. Jangan kemana-mana. Tapi kan, jadi bilalun kan tadi mubtadaun, betul? Nah, itu kan pertama dia posisi kalimat. Kedua kan apa tadi? Hukum bacanya kan? Apa hukum baca mubtada? Marfu'un. Terus yang ketiga apa? Enggak, polanya. Pertama kan tadi posisi kalimat, kedua hukum baca, ketiga apa? Keterangan tanda baca. Iya, keterangan atau tanda alamat bacanya, alamatnya. Berarti wa alamatu apa? Wa alamatu apa? Alamat apa maksudnya? Alamat apa? Tanda apa? Kalau ini marfu kan? Berarti alamat apa namanya? Wa alamatu raf'ihi kan? Alamat rofa'nya. Karena hukum bacanya marfu'un. Marfu kan berarti sesuatu yang dibaca rofa kan? Itu kan hukum bacanya. Step yang kedua kan alamatnya kan, tandanya kan? Iya kan? Wa alamatu apa jadi? Wa alamatu raf'ihi. Bukan wa alamatu nasbihi. Bukan wa alamatu jarrihi. Bukan wa alamatu jazmihi. Kan ada 4 kan? Hukum baca. Pertama apa? Marfu. Kedua mansub. Yang ketiga majrur. Yang keempat majzum. Nah, kalau dia marfu berarti walamatu raf'ihi.
Kalau mansub walamatu nasbihi mansub. Kalau mansubun walamatu nasbihi. Kalau majrur walamatu jarrihi. Kalau majzum walamatu jazmihi. Raf'ihi. Berarti kalau marfu walamatu raf'ihi. Jarrihi. Mansub walamatu nasbihi. Short pakai nasbihi. Mansubun jazmihi. Udah connect? Hilalun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi bil akhiri. Apa alamat rafanya apa? Alamat rafanya apa? Domatun. Lah, kan kita lagi ngerap kan lagi tanda rafanya apa? Terus aja. Bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh, bisa sukun. Oh, tanda rafanya. Tanda rafa itu tanda. Tapi marfu'un kan? Marfu'un itu hukum bacanya. Hukum bacanya adalah marfu'. Apa artinya marfu'? Sesuatu yang dibaca rafa. Apa itu doma? Nah, alamat rafa kan banyak, bukan hanya doma. Ada doma, ada fathah, ada macam-macam. Nah, ini kebetulan kasusnya adalah bilalun itu adalah domatun. Jadi nggak otomatis yang namanya rafa itu masih doma, enggak. Nah, itu baru. Sama alamat jar itu nggak harus kasroh. Alamat nasab nggak harus fathah. Nanti ya. Itu nanti bahasnya. Tapi ini kan yang saya kasih sedikit dulu. Yang sering dijumpai itu. Aslinya memang rafa itu adalah doma. Aslinya nasab itu fathah. Aslinya majrur itu kasroh. Aslinya ya. Tapi nanti kita ketemu banyak yang lain. Tenang aja. Makanya disebut tadi walamatu rafihinya apa? Domatun. Paham terus? Terus? Walamatu rafihi domatun. Iya. Terus? Nah, setelah menemukan alamat rafanya, ya. Alasan status mutlak. Belum, bukan itu. Jadi itu teh nyata atau tersembunyi, kelihatan atau tersembunyi, itu mesti disampaikan. Kalau nyata dohir artinya kan, kelihatan kan, bilalun itu kan kelihatan kan, kelihatan kan, terbaca kan, maka harus dibaca domatun zohiratun. Kalau yang nggak kelihatan gimana? Mustatirun namanya. Mustatirun. Itunya belakangnya berarti nggak ada tandanya, nggak ada. Contoh dakhola ilal baiti, dia telah masuk ke dalam rumah. Dakhola itu fi'il madhi memang. Tapi kan ininya apa? Domirnya siapa dia? Huwa kan? Nggak disebut di situ, nggak ada kan? Nggak ditulis, nggak muncul. Dakhola. Dia telah masuk artinya. Iya. Ila kepada baiti rumah. Dia telah masuk ke dalam rumah. Dia-nya itu siapa? Iya, siapa kan? Dia-nya itu siapa dia? Dia-nya nggak tahu kan? Itu hanya mustatir. Oh, nggak jelas ya. Nggak tertulis di sini, nggak nampak. Bukan yang nggak ada, cuma nggak tertulis di kalimat itu. Iya. Siapa dia, siapa pelakunya itu. Tapi jarang ada kayak gitu. Sering, ini tenang aja ketemu. Seringnya dohiratun kan? Ya. Dianya pasti itu orang ya.
Isim pokoknya, bisa orang, bisa juga jin, bisa malaikat, bisa Allah, bisa hewan, pokoknya yang melakukan pekerjaan. Subjek, pelaku. Tapi saya kan ini bertahap dulu, sedikit dulu. Ini pokoknya sekarang ini yang asalnya aja dulu, basicnya. Rafa itu adalah domah. Tapi dohir ya, dohiratun. Fi di mana posisinya? Lanjut. Di akhir. Yarihi. Terus alasannya? Lianahu. Kenapa lianahu? Kenapa kali anaha? Gitu. Tidak paham. Lianahu. Mun mudzakkar. Ya. Paham tuh? Ada yang masih bingung? Lupa ya. Itu yang masih bingung itu yang tadi sudah jelasin. Tadinya pemahaman saya kalau marfu udah pasti domah. Ternyata enggak ya? Enggak. Karena tidak pasti majrur i. Enggak selalu, itu asalnya iya, asalnya itu. Jazm dia mematikan. Sukun, iya. Nanti juga ada yang lain. Tapi itu hukum asalnya, aslinya begitu. Aslinya. Sudah jelas semua? Ya, oke. Itu mubtada, terus? Kalau ada mubtada berarti ada khobar ya. Lanjut. Muhandisun kenapa? Jadi khobar itu muhandisun kabiyun itu namanya khobar. Satuin. Muhandisun itu khobar kalau mubtada. Nah, cuman apa namanya? Memang kalau di i'rab akhirnya yang di i'rab akhirnya tetap satu persatu. Muhandisunnya itu apa, kabirnya itu apa, tetap. Tapi dirinya khobar itu adalah khobar artinya penjelasan dari inti kalimat, ya kan? Keterangan dari inti kalimat. Inti kalimatnya adalah Bilal, ya. Mubtada'nya kan Bilal, maka namanya khobar berarti yang menjelaskan tentang Bilal. Bilal itu siapa? Bilal adalah seorang engineer yang besar. Seorang engineer yang besar adalah keterangan dari si Bilal tadi, itu khobar mubtada. Nah, tapi kalau lagi i'rab ya disebutin satu persatu, muhandisun khobarul mubtada. Terus apa lagi? Muhandisun khobarul mubtada. Hukum bacanya? Marfu'un. Terus? Wa'alamatu bukan pakai tanwin. Wa'alamatu rof ini sumatun. Zohiratun di akhirih di anakmu li anakmu Isim mudzakkar mufrad. Isim mudzakkar mufrad. Wa huwa man'utun. Wa huwa man'utun. Nah, gitu. Isim mudzakkar. Ya tetap itu mah. Nah, itu kan eksistensi dia itu. Wa huwa man'utun. Kalau yang artinya berarti wa huwa na'tun. Berapa? Wa huwa man'utun yang muhandisun. Tadi kan udah jelasin, itulah man'ut na'at kan? Yang tadi na'atun. Yang kabirun tuh na'atun. Wa huwa na'atun. Jadi kabir, kalau di i'rabnya kabirun juga sama, khobarul mubtada marfu'un walamat rafihi dhammah wa huwa na'tun gitu. Atau kalau mau disingkat kabirun huwa na'tun min muhandisun, bisa juga gitu.
Kalau mau singkat ya. Singkat itu. Kabirun adalah na'tun min muhandisun. Dia kata sifat dari muhandisun. Orang nggak paham. Na'tun min Muhandisun. Maksudnya kata sifat dari kata muhandisun. Orang nggak paham sih. Harusnya. Tapi kalau mau versi lengkapnya, apa? Kabirun khobarul mubtada marfu'un walamat rafihi domatun tetun firhi lianau isim mudzakkar mufrad wa huwa na'tun. Boleh juga gitu, lebih lengkap dan detail. Paham tuh? Lanjut Pak Saiful. Satu. As-sadisu yang keenam. Kalau cuma 6 aja asitatu atau sitatun, kalau nggak pakai alif lam sitatun. Keenam itu artinya As-sadisu. As-sadisu. Al-inkilizayatu Inkiliziyatu Inkiliziyatu luhotun so'abatun So'batun So'batun. Bahasa Inggris adalah bahasa yang so'batun susah, sulit, sukar. Supaya bisa dikatakan al-arabiyatu lughatun sahlun. Gitu ya. Bahasa Arab bahasa mudah. Kalau yang udah sulit kan, Inggris aja susah. Sahlun promosikan bahasa Arab. Iya, dinarasikan. Sesuai kepentingan. Iya. Tapi enggak juga, memang faktanya begitu kok. Apa buktinya? Antara yang ditulis sama yang dibaca kan beda. Terus satu O itu kan bisa dibaca U kadang O kadang, ya kan? Sama kayak kata Muslim dengan Muslim, Ya. itu kan ini beda. Makanya kan ada yang kontroversi, ada yang harusnya terus Muslim aja. Iya. Oke, lanjut. Kalau yang Alvin dirinya itu Bahasa Inggris. Kalau Inggris sendiri, Intiro. Intiro kan? Pak Intiro. Beda ya. Maksudnya berarti alif lam ini dia sebagai alif lam dirinya apa sebagai kata Alif lam menunjukkan isim ma'rifat. ini Kan tadi pakai lam alif isim itu kalau tidak ada alif lamnya maka harus tanwin. Kalau nggak ada tanwin harus pakai alif lam. Itu kan sudah dibaca, disampaikan di awal. Hukum asalnya namanya isim. enggak, pertanyaan saya alif ini kan alif lamnya bukan alif lam ini tapi pakai alif lam alif. Ya karena ada hamzanya. Setelah huruf lam kan ada hamzah kan. Ditulisnya begini makanya. Jadi nggak mesti alif lam yang begini ya, alif lam. Ini gini juga, Pak. ada ini. Ada alif. Ada hamzah i. Nah, kan gini kan? Coba kan habis ini tuh ada huruf hamzah. Hamzah kan begini. Ya kan? Jadi al di sininya hamzah, in gitu. Kalau tanpa hamzah nggak bunyi kan? Nggak bunyi. Kalau tanpa hamzah cuman alif gitu kan? Kan aslinya kan inkilziyah. Oh, Kalau nggak ada alif lam jadi inkilziyatun. iya. Kan pokoknya isim itu basic kepada yang nomor satu. Hukum asal isim itu kalau nggak ada alif lam wajib apa? Tanwin. Kecuali isim gharmun sharif. Mudah kan? Itu rumusnya begitu aja kok. Alif lam itu masuk isim juga. Berarti yang Ya. Lanjut.
Al-intiliyatu mubtadaun marfu'un wa alamatu rafi'i domatun dohiratun fi akhirih isim muzakkar Li annahu apa li annaha? di anna karena apa Kenapa li annaha? ini muannas Li annaha isim muannas muannas mufrad mufrad. mufrad ya isim muannas mufrad di annaha Li annaha isim muannas mufrad. iya Masih semangat. terus lughatun so'batun Su'batun pakai domah su'batun bukan su'bah. lughatun khobarun mubtada'un Khobarul mubtada'i harusnya. khobarun mubtada'i ya Mudhaf ilaih ha. untuk ya untuk Iya, khobarul mubtada'i kan mudhaf ilaih. ya khobarun mubtada'i Iya, makanya dibaca bukan khobar mubtada'un, bukan man'ut, tapi mudhaf ilaih. nggak ada ya khobarun mubtada'un kul sama kul nggak ada Ingat, apa sih kata sifat itu? Natman itu apa artinya? ya Bukan itu cirinya, artinya, maknanya. Diterjemahinnya apa? ada yang Yang. ya Bukan khobar yang mubtada, bukan. iya Maka nggak ada disebut natmanut, nggak ada. Jadi kalau misalnya nanya gitu sebelum paham itu apa namanya natmanut. Natmanut itu kan tadi kata kunci lah, ada kata apa? Yang. Tadi apa? Muhandisun kabirun, engineer yang besar. Lughatun su'batun, bahasa yang susah, bahasa yang sukar, tapi bahasa yang sulit. patut juga kan Kenapa? lughatun su'batun ini Kenapa? patut juga Iya. kalau tadi saya bilang Khobarul mubtada. bukan Tadi kan antum lagi bahas, tadi kan antum berarti khobarun mubtadaun tadi. Iya. Itu salah. Kenapa salah? tidak masuk kemana-mana bukan Karena dikiranya natmanut kan tadi. Saya bilang yang betul adalah mudhaf ilaih. ya Tahu nggak tadi? Saya koreksi itu belum paham tadi. Tadi saya mulai cara bacaan sebenarnya khobarun mubtadaun tadi bacanya kan. iya Kalau khobarun mubtadaun itu kan natmanut kan. iya Apakah betul itu natmanut? Pertanyaannya begitu. Kalau natmanut berarti kalau diterjemahkan khobar yang mubtada. ya khobar mubtada Pertanyaan ada nggak sih kayak begitu khobar yang mubtada? oke Nggak ada kan? Yang itu kan khobarnya mubtada. Kalau bahasa kitanya tuh. iya Khobarnya mubtada. Pakainya kalau bahasa kita suka begitu kan? Bukunya siapa? Bukunya Anu. Lo kan biasanya punya buku Eris. Ini buku Eris. Tapi kalau kita ngomong bahasa bukunya Eris ada nyanyi tuh kan? Ada nyanyi tuh bukunya. Katanya itu nggak penting sebetulnya nyanyi tuh. Cuman kita kan begitu kan? Suka begitu kan? Nah, kalau itu kalau mubtada tuh. Kalau natmanut pakai yang. Nggak ada dalam hasan ini khobar yang mubtada itu nggak ada. Adanya khobarnya mubtada gitu maksudnya. kan salah kalau khobarul mubtadaun itu salah berarti yang benar khobarul mubtada'i Khobar kan tadi saya bilang idofah, khobarul mubtada'i jadinya. tapi sebenarnya salah juga ya saya nulis Ya nggak tahu saya nggak tahu. Saya nggak lihat apa yang tulis. saya nulis kayak tajirun sahirun Tajirun sahirun. Oh iya itu kan natmanut. itu maksudnya khobarul mubtada'i ya itu maksudnya itu berarti sama saya salah tulisannya salah tulisannya Oh. Saya kan nggak ngacak tulisan antum. kalau dengar tapi yang tadi muhadisun kabir juga sebenarnya khobarul mubtada'i tadi Khobarul mubtada'i. oh ya saya salah nulis betul lughatun khobarul mubtada'i marfu'un wa al-mafrufihi
domatun dohiratun fi airihi isim Li annahanya. li annahu Apa tuh li annaha itu? Artinya apa sih? Karena sungguhnya dia. Nah, gitu. fi anna Jadi ngejuk-ngejuk domatur apa? fi annahu ya Li annaha. li annaha isim muannas mufrad wa huwa Ya, wa huwa manutun manutun. sama ya wa bahiyah Ah, mau apa iya? wahiyah karena kan manut wahiyah Kenapa? Kenapa? Kenapa alasannya apa iya? maksudnya tadi karena muannas Mana sih itu? soalnya Maksudnya ngomong gitu dia. mirip ya mirip muannas batun kemudian ada Khobarun Iya, versi lengkap boleh. Khabarul mubtada. Khobarun mubtada'i marfu'un wal matrofi domatun dohiratun yalihi li annaha isim mu'annas mufrad wa huwa natun min lughur Ya, lengkap. wahiyan Nah, itu jumlah. Yang penting tahu kesalahannya di mana. Itu pas li anahu isim apa ismun? Lihat apa lihat nah. Iya li anahu li anaha. Yang benar isim apa ismun? Apa yang betul? Isim. Lagi pertanyaannya ismun apa? Isim. Isim. Kalau lagi baca nih lagi di ngerop, Bukan ismun tapi ismul. Ismul. Jadi ismul mudakari berarti kan? Ya mudakari iya. Kalau ismul mudakari. Ismul mudakari. Kenapa? Apa ismul? Kalau ismul mudakar, kalau dia kan ismul mudakar. Berarti kenapa nggak boleh tanwin? Kenapa nggak ada alif lamnya juga? Karena dia sebagai apa? Enggak, posisi ismul mudakari. Berarti kata isim itu sebagai apa? Oh, mudok. Mudhaf. Mudhaf itu apa ketentuannya, hukumnya? Boleh dibaca tanwin apa enggak? Oh, nggak boleh. Boleh ada alif lamnya enggak? Boleh ada alif lam enggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi ismul. Ismul mudakari karena dia mudhaf. Jadi nggak boleh jadi isim mudakar boleh. Kalau baca, kalau lagi belajar harus detail. Itu lagi belajar nih ya, harus betul apa namanya satu kata per kata itu. Jadi kalau udah lancar, udah paham, nggak apa-apa ngomong isim mudakar, udah paham. Kalau lagi belajar kita harus paham nih. Ismul mudakari kan kelas jelas statusnya masing-masing. Dibaca ismul mudakari karena di alif lam untuk al mudakar. Iya. Kan dia mudhaf ilaih. Masih ingat apa hukum baca yang mudhaf ilaih? Majrur. Kalau mudhaf? Kalau namanya mudhaf ya tergantung dia. Nggak ada hukum bacanya apa. Yang penting hukumnya adalah dia nggak boleh alif lam, nggak boleh tanwin. Itu aja. Dibaca a, i, u tergantung kondisinya, keadaan posisinya. Mudok nggak boleh, tanwin nggak boleh. Alif lam. Ini kan udah sering kita ini kan bahas. Lu masih buka lagi. Lanjut. Silakan Aris. Iya. Nomor berapa satu 7 ya? As-sabi'u. As-sabi'unya ke-7. Apa? Ini berarti ketahuan belum hafal isim domir. Oh iya.
Apa isim dhamir? Ada berapa isim dhamir? Lihat di halaman berapa di sini? Halaman 1 ya? Halaman 1 ini. Nah, itu dia. Coba yuk baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Wa humahum iyahuma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Bukan ina, ana nahnu. Ketemu nggak, Eris? Kenapa anta? Kenapa nggak anti? Kan ada anti juga tuh anti. Nah, gitu, betul. Kenapa? Iya, jadi baca gimana? Anta. Anta rajulun nabiyyun. Apakah kamu orang lelaki yang kaya? Naam. Insyaallah. Nanya saya kan? Anta rajulun nabiyyun. Naam itu. Bagus jawabannya lah sini ya. Jawaban aslinya lah. Jawaban aslinya lah. Dan dia juga lanjut. Belum selesai. Oh, selesai. Ya. Ana rajulun fakirun. Bukan saya seorang laki-laki fakir. Fakir apa ya? Yang fakir, ada yangnya. Yang fakir. Fakirun, iya fakir. Fakir itu ya nggak punya apa-apa, sederhana ya? Iya. Sederhana. Beda dengan miskin ya. Miskin itu kalau secara fikih ya, secara fikih miskin itu lebih melarat ketimbang fakir. Iya, makanya. Jadi kalau fakir itu dia ada pemasukan, cuma nggak mencukupi kebutuhannya. Pas-pasan. Nggak mencukupi, nggak mencukupi lebih minus ya. Tapi kalau yang miskin tuh nggak sama sekali nggak punya pendapatan, nggak punya pemasukan sama sekali, itu namanya miskin. Nah, saya bilang lebih melarat ketimbang fakir. Berarti gini, fakir itu agak miskin gitu ya. Minus dikit. Agak miskin. Mendekati garis kemiskinan. Tapi fakir juga bisa diartikan orang yang kekurangan. Karena para habaib atau ulama atau salih itu bilangnya al-fakir gitu kan. Al-fakir saya itu mesti dia al-fakir ilallah maksudnya. Al-fakir jadi itu kefakiran itu dia memang punya banyak kebutuhan tapi harapan itu kepada manusia ya sorry pada Allah Taala gitu loh sih. Tapi kenyataannya apakah dia betul fakir hartanya? Belum tentu. Jadi orangnya kaya raya. Cuma dia menganggap dia itu fakir. Atau utama rendah hati kan? Iya rendah hati, lebih situ, lebih ke sarahan. Orangnya tawaduk tapi. Itu memang bisa diarti, bisa benar-benar dia miskin, benar juga sejauh gitu. Jadi itu emang itu bias emang, jadi bias. Bisa. Fakir itu kan nggak masuk kekurangan. Ada juga kekurangan. Minus, tapi bukan berarti kekurangan harta. Tidak selalu. Nah, ilmu. Tidak selalu. Ya bisa ilmu betul, bisa harta, bisa yang lain. Kalau ngomong al-fakir itu lihat orangnya siapa gimana. Jadi jangan langsung kita menyimpulkan wah fakir itu orang kere gitu, belum tentu. Cuma kalau secara bahasanya aslinya kalau dalam kota ini ya goniun fakirun ya berarti fakir di sini kere berarti kalau di sini. Walaupun juga memang kalau dibilang di kalangan kalangan orang tasawuf juga bilang gina sama fakir juga ukuran bukan harta juga. Gina. Iya, gina itu laisa gina biaksada amwalakum. Gina kaya itu bukan karena baiknya harta kalian, itu hadis Nabi tuh. Bahkan yang namanya gina itu adalah qanaatu fil qalb. Ya, kekonaahan. Qanaah itu apa? Qanaah itu merasa cukup. Nah, jadi yang kaya itu adalah hatinya. Ini Nabi yang bilang, ini versi Nabi, definisi kaya itu adalah bukan baiknya harta kalian, tapi kaya itu adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Jadi kekayaan hati, bentuknya maksudnya qanaah itu.
Artinya dia merasa cukup. Sudah merasa cukup aja ya. Sudah cukup. Sudah kaya. Itu kaya yang sebenarnya. Kaya yang sebenarnya itu menurut Nabi begitu. Jadi sama kayak orang cerdas. Apa itu orang cerdas? Siapa orang cerdas? Man huwa al-qais. Siapa tuh orang cerdas? Yang banyak minyak kematian. Nah, itu definisi kalau itu kan cerdas itu adalah apa? Definisi kita. Kata seorang guru ya. Cerdas itu anaknya pintar. Kalau ditanya bisa jawab, kan cerdas, cepat ininya. Ya, itu kan gitu kan? Atau secara orang sains orang pakar apa namanya? Neurologi apa gimana itu jadi definisi tentang kecerdasan. Tapi kata Nabi bukan itu ternyata, bukan yang gelarnya banyak, bukan gelarnya panjang, profesor, doktor, apa macam itu panjang enggak. Bukan, tapi ternyata kata Nabi tadi al-kaisu adalah mandana nafsahu, itu orang yang menganggap rendah dirinya itu. Jadi maksudnya mendekatkan diri pada dirinya, dia tuh sering mengevaluasi dirinya. Ya. Dan dia sering menghisab dirinya, muhasabah dirinya. Ya, itu orang yang cerdas dan orang yang dia itu wa'amila liman al-hayat badal maut. Dia itu beramal untuk sesuatu yang setelah kematian. Kata Nabi begitu. Nah, itu cerdas. Definisi cerdas menurut Nabi begitu hadisnya. Ada lagi al-akhiyasu, orang yang paling cerdas. Ada lagi tuh. Ada lagi terus ya. Tadi kan cerdas saja kan, ini dia yang paling cerdas. Ada lagi. Man huwa al-qiyasu. Nah, katanya, tahukah kalian siapa orang yang paling cerdas? Nah, kata Nabi, aktsaru dzikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati. Wa istidadu, dan dia tuh bersiap-siap ya. 5 untuk apa-apa kehidupan setelah kematian. Itu definisi cerdas. Nah, gimana tadi gitu? Kalau orang di kalangan sufi ya, nggak level lagi ngomongin harta itu. Nggak level lagi, makomnya bukan di situ dia. Karena dia nggak berasa cukup dengan apa, nggak berasa butuh gitu dengan harta. Dia menganggap dirinya begitu gitu maksudnya. Sehingga dia tuh kaya hati itu begitu. Karena gini, kalau lihat faktanya juga ya faktanya. Orang yang hartanya banyak, apakah dia betul seorang yang kaya? Belum tentu. Bisa ya, bisa enggak. Karena tapi kebanyakan sih enggak. Kenapa? Karena orang yang kaya itu biasanya cenderung pengen terus nambah kekayaannya. Itu semua manusia punya sifat ghazal baqo itu, ada yang begitu tuh. Ya. Dan Nabi bilang seandainya kalian itu ada seorang ya, kemudian dikasih emas 1 lembah atau di sini 1 gunung Uhud, niscaya dia pasti minta lagi 1 lembah lagi atau 1 gunung Uhud lagi. Manusia itu begitu sifatnya itu, kecuali dia sudah disumpah dengan tanah mulutnya. Artinya udah mati gitu. Diselamat orang itu masih hidup, yang namanya nafsu itu kan tetap ada terus, nggak bisa dia. Itu kenapa Nabi dasarnya disebut kina itu bukan karena kebanyakan harta. Ya Allah juga melihat manusia kan bukan dari hartanya kan. Ya, innallaha la yang duru min apa suarikum wa amwalakum kan. Allah tuh nggak lihat gambar wajah kamu, fisik kamu, tapi juga harta kamu. Lakin akan tapi Allah tuh melihat apa? Qalb kamu dan amwal kamu, perbuatan kamu. Nah, sekarang terserah kita mau ngikuti pandangan orang Rasulnya atau pandangan manusia kebanyakan. Itu pilihan. Orang yang lebih cerdas, orangnya Paling cerdas. paling cerdas lah. Paling banyak mengingat kematian. Aksaru dzikrul mauti, paling banyak mengingat kematian. Wal istidadu, dan dia mempersiapkan 5 untuk apa-apa al hayat badal mauti, setelah mati. Kan dia ngerti hidup yang sebenarnya bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Udah kesana tuh ininya tuh, apa namanya? Udah. Pandangannya udah kesana tuh. Makomnya udah kesana. Tapi ini kita lagi nggak bahas fikih ya. Kalau fikih itu apakah boleh kita menjadi orang kaya, mencari boleh. Kalau fikih masalah hukum hal haram, hal kita menjadi kaya, yang penting caranya yang sesuai dengan syariat, itu aja poinnya. Kalau itu fikih begitu ngeliatnya, boleh apa enggak hal haram. Tapi kalau lihat aspek tasawuf ya, sufi beda lagi ininya, apa namanya pembahasannya.
Oke, lanjut. Erik. Udah bisa gerak belum? Kalau udah bisa lanjut, kalau enggak ya irap. Udah lancar belum? Kalau belum mau lancarin sekarang coba. Lancarin deh. Iya. Anta isim domir gitu ya. Apa? Ada dua. A itu kan apakah ya? Iya, apakah? Anta isim. Jadi apa? Itu kan artinya. Iya. A itu apakah artinya? Tapi dia tuh apa? Seperti apa? Harfun apa? Istifham. Oh iya. Atau harfu istifhamin. Karena mudah-mudah pilih. Huruf istifham. Halaman nih, lihat di halaman di sini, halaman terakhir apa ya? Istifham halaman ke-8. Tuh nomor 6 tuh paling atas. Ketemu? Bukan huruf ya, kalau huruf itu jamak bro dia. Kalau harf bukan mufrad, harful istifhami. Atau harfu istifhamin juga boleh. Harful tapi lebih ini harful istifhami biar kelihatan idofanya. Tapi kok di sini tulisannya huruf ya, Tat? Jadi kan saya bilang jamak, huruf-huruf. Oh iya. Kalau banyak kan, lebih dari 3. Iya. Jadi huruf itu bentuk jamak dari harfun. Harfun itu mufradnya, harfani musanahnya, atau harfaini. Kalau jamaknya huruf, jamak taksir berarti dia. Bukan apa hurufuna, bukan hurufina, tapi hurufun. Ya. Jamak taksir. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Musananya harfina itu. Apa? Kalau musana harfani, Oh harfani. kan rumusnya ada ani atau aini. Iya. Kok jadi ina? Ketahuan. Lanjut. Harful istifhami. Iya. Hah? Iya A saja. Betul. Anta isim. Kalau dua istifham apa? Oh iya, goiru Mabniun. oh mabniun ya. Alal. Kemarin catatannya mana ya? Itu lihat harokatnya apa? Oh iya, alal fathi. Terus alal fathi Sawat. zohiratun. Enggak. Kok dohiratun? Oh, Apa yang dohiratun? Kalau mabniun al-fathi, terus kalau mabniun al-fathi kenapa? kalau alal fathi kenapa? Oh ya, alal fathi fi akhirihi langsung gitu. Enggak. Nggak penting. Oh ini yang tidak bisa di-i'rab gitu ya. Apa ya bahasa? Apa ya? La mahalla al-i'rabu. Al-i'rabu. Oh bisa saya ulang tuh? Boleh. Oh iya siap. Dicatat ya. Anta. Ulangi lagi kan A-nya nanti. Oh iya. Kita mau diulang. Mau diulang kan? Oh boleh. Iya diulang. Boleh. Kok boleh? Terus dia nanya. Sebelahnya bilang harus loh. Karena mau dicatat. Siap. Tuh jadi lupa lagi saya. Harful istifhami mabniun alal
fathi la mahalla i'robi. Mahal apa? Oh, mahallahu Lahu. la mahallahu La mahalla lahu i'robi. al-i'robu. Al-i'robu. Saya udah sering sering ditulis itu. Iya belum. Sering ditulis tapi jarang Iya. jarang dibaca, jarang diulang. Iya. Oh, jadinya begini. Astagfirullah. Ya tahu lah. Iya. Udah jelas? Udah jelas. Terus lanjut. Anta ismul domiri yarhamukallah. Ismul domiri. Ismul domiri. Udah ya, tapi gitu doang ya. Mabniun gitu. Iya. Tetap kayak tadi barusan. Anta ismul domiri mabniun alal fathi la mahalla lahu al irobu. Betul ya? Jadi anta itu memang betul tadi ngirabnya mata. Cuma dia kalau kita ngirab sekali lagi urutannya itu pertama harus kita sebutkan apa? Yang pertama kali kita sebutkan apanya dulu? Posisi dalam kalimat. Jadi anta sebagai apa di sini? Mubtada. Oh iya. Iya kan? Mubtada. Berarti mubtadaun gitu. Iya, wa huwa jadi anta mubtadaun. Anta mubtadaun. Iya, marfuun. Wajib baca rofa kan? Baca rofa. Nah, coba nggak ada wa alamatu rafi'nya nggak ada gitu. Jadi dia posisi sebagai mubtadaun marfuun gitu aja. Iya, mubtadaun marfuun. Itu di akhir yang tadi setelah i'rab tadi bukan? Di awal justru. Oh, malah justru di awal. Ismul ya. Sebelum ismul domiri. Iya. Ismul domiri. Jadi kalau di i'rab tuh biasanya gini, anta. Iya, atau gini juga di opsi yang lain ya. Jadi tadi boleh juga sebutkan yang tadi antum ismu domiri. Ya, mabniun al-fathi la mahalahu al-i'robu wa huwa mubtadaun terus bukan ini apa namanya menempati posisi rofa. Jadi menempati posisi rofa fi mahali rofin gitu. Nah, loh. Fi mahali rofin. Nggak ada yang lebih simpel kan? Iya. Jadi dia posisinya dia menempati posisi rofa gitu. Dia menempati posisi rofa. Iya, dianggapnya karena memang mubtada kan, mubtada itu kan harus marfu, harus rofa. Cuma dia mabni, karena mabni nggak ngikutin hukum rofa tuh, ya kan? Karena mabni itu kan berarti fix tetap namanya rofa itu kan berarti dia mu'rab, bisa di-i'rab. Maka dia la mahalu al-i'rabu, nggak ada tempat dia buat di-i'rab, tapi dia menempati posisi rofa. Ulang lagi ya, coba. Anta tadi apa? Anta ismu domiri. Oh iya, ismu domiri. Terus anta ismul domiri mabniun alal fathi la mahallahu al-i'rabu wa huwa fi mahali raf'in gitu. Wa huwa fi mahali raf'in. Ya, wa huwa fi mahali raf'in. Jelas. Coba ulang lagi. Lupa. Lagi ya. Anta ismu domiri. Ismul domiri. Anta ismul domiri mabniun alal fathi la mahallalahu
al-irabu wa huwa fi mahalin raf'in. Bukan pakai in, mahali, Mahali bukan mahalin. mahali Raf'in. Ya, fi mahali raf'in. raf'in. Baru ditanwin raf'in ya. Boleh diulang lagi? Pelan-pelan. Ya, siap. Anta ismul domiri mabniun alal fathi la mahallallahu al-irabu Wa huwa. wa huwa fi mahalli. Boleh juga nih, wa huwa mubtadaun. Oh, wa huwa Mubtadaun mubtadaun fi mahali raf'in. fi mahalli Raf'in. raf'in. Wa huwa Mubtadaun mubtadaun fi mahali raf'in. fi mahalli raf'in. Mahal itu artinya Tempat, posisi, Wilayah. tempat mahaliyah, Nah, mahaliyah. lokal, tempat. lokal. Perlu saya ulang? Boleh. Saya belum sempat nyatet soalnya Pak Haji. Boleh Pak Haji. Ya, apa Iya, iya. Kasih. Kasih paham. Hemat. Kata kata ya. Anta ismul domiri. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan supaya bisa didengar. Pelan-pelan Pak Supir. Makanya yang harusnya bahasa Latin jadi. Iya. Jujur amat. Iya. Anta ismul domiri mabniun al fathi la mahalalahu al iqrabu wa huwa mubtadaun fi mahali rof. Ulangi. Yang penting baru Allah. Lihat sebelahnya. Lihat sebelahnya berusaha juga ya. Iya. Oh, udah. Kalau bukan beda-beda kan? Anta ismul domiri. Iya. Kalau pasti La mahalallahu mahalla ya. Tasdid, Oh, iya, mahalla. tasdid. gua tadi Al-Iqrabu wa huwa mubtadaun fi mahali raf'in. Tapi yang penting bukan banyak catatan sebetulnya. Yang penting itu paham Iya. Paham apa yang dicatat. Dicatat. Berarti dapat tidak penting kan? Lupa ya. Bukan nggak. Saya bilang gini, bukan nggak penting. Saya bilang buat apa banyak catatan, tapi nggak paham apa yang dicatat. Maksudnya begitu. Saya kenapa nggak bilang catatan itu penting? Karena udah pasti mencatat. Saya tahu udah mencatat semua ini. Itu yang penting. Tak kasih paham. Gitu maksudnya. Jadi kalau kata Imam Syafi'i itu definisi Imam Syafi'i itu ya, orang yang alim itu artinya orang yang pinter, orang yang tahu, orang yang berilmu lah, bukan didasarkan pada banyaknya catatan. Ya, bukan itu. Tapi dari mana? Dari sikapnya. Sikap itu menunjukkan kepahaman. Nah, itu jadi kalau orang udah paham, harusnya sikapnya itu mengikuti apa yang dipahami, harusnya. Tapi kalau ada orang yang kita anggap orang itu paham agama, tapi kelakuannya kok jauh dari agama, itu ini bukan paham namanya. Dia tahu, cuma dia tidak laksanakan ya. Bukan ilmunya yang dipakai, tapi dasarnya hawa nafsu berarti. Ngeri sih, banyak orang yang begitu tuh banyak ngeri. Apalagi dia berbuat gitu karena dibayar ya. Ngeri. Iya.
mempertanyakan keilmuan Imam Bukhari misalnya, masuk akal enggak? Nah, yang dasar tuh ya, ngeri itu, ngeri. Masuk akal nggak? Bukan nggak masuk akal, itu anaknya itu yang akan yang masuk. Kan tujuan dia itu untuk membuat orang ragu. Iya ya. Dia adalah untuk membuat umat Islam itu ragu dengan periwayatan Imam Bukhari. Kan tujuannya itu sebenarnya. Kenapa itu berbahaya? Ya banyak hadis dari Imam Bukhari soalnya. Iya. Kalau diragukan perawinya, udah tuh ajarannya pun juga apa yang mereka juga nggak berlaku jadinya. Runtuh. Artinya apa? Ditinggalkanlah itu Islam itu. Mestinya itu poin yang disampaikan. Ingin menjauhkan umat Islam dari Islam. Nah, itu bahayanya. Ngeri loh. Itu banyak banget dia punya apa namanya jejak digitalnya. Kasih panggung lagi. Cuma gara-gara di endorse ya, kasih apa. Sehingga pizza itu buat saya makan sehari-hari gitu. Pizza tuh enak tuh. Ada gitu kan? Ada, itu belum tahu ya. Jadi orang-orang sekarang kan lagi rame-rame boykot produk ini kan yang berafiliasi ke Israel kan. Iya. Ini ada tokoh juga nih. Iya. Bukan itu. Hekal. Babe. Tapi ketika itu Ngeri juga saya ngeri. Saya nggak juga nggak tahu apa maksudnya itu. emang enak. Itu masalah itunya. Enaknya. Jadi belum lihat videonya ya? Oh udah. Lagi endorse kita. Iya, itu bisa kali bakar lagi cuma gua. Oke, lanjut ya. Siapa? Oh saya lagi ya. Lanjut. Oh lanjut ya. Rojulun khobarul mubtada'un ya. Apa? Khobarul mubtada'i. Oh, ya. Rojulun khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi domatun zohiratun fi akhiri li anahu Apa? fi akhirihi li anahu isim muzakkar mufrad. Ya. Wa huwa man'utun. Cakep. Baik. Lanjut. Pulang deh. Lanjut loh. Disuruh pulang tadi sama yang soikul itu. Emang lagi di kelas. Kelas SD. Rajulun agniun. Goniun. Agniun. Kalau agnia itu jamaknya. Jamak taksir. Agnia. Iya. Orang-orang kaya. Iya. Kalau goniun kan isim mudzakkar mufrad, satu orang kaya. Iya. Kalau banyak orang kaya, agnia. Oh iya. Agniau itu orang-orang kaya. Jamak taksirnya. Kalau satu kan goniun, kalau dua goniani, ya atau goniaini. Kalau jamaknya bukan goniuna atau bukan goniina, tapi agnia. Ini jamak taksir, contoh jamak taksir. Yang tidak beraturan irregular. Ya, jadi banyak contohnya ya, sambil jalan ketemu contoh ini gitu. Iya. Padahal cuman tadi salah nyebut ya. Goni tadi Pak. Goni. Kenapa? Goni tadi. Apa? Mufradnya. Goni ya. Ini goniun ini kun. Goniun. Kalau Ini yang lagi dibaca waktu aja. Goniani gitu ya. Kalau dua misalnya goniani. Goniani Jadi kalau ada orang namanya Agnia itu yang Nama orang Agnia. banyak orang Ya, kaya. artinya Orang-orang kaya berarti artinya. kalau dia paham, artinya dia pasti gak pakai nama itu. Kalau dia paham. kan banyak tuh yang namanya Agnia. Kan ini tahu bunga juga. Goni ya mugni, goniun. Kalau aslinya goni, ya mugni, ya zat yang makaya, ya mugni, yang zat yang membuat orang, yang membuat sesuatu yang lain itu kaya, yang menjadikan kaya itu ya mugni. Ya. Jadi yang benar Goni ya. Kalau Ya betul Abdul Goni harusnya, karena Goni itu nama Tuhan, nama Allah. enggak, kalau Abdul nama perempuan itu ada Agnia. Salah berarti.
Ya, berarti dia nggak paham. Iya banyak nama perempuan Agni. Pakai kof atau pakai ogin? Gin. Gin. Agnia. Ya, Agni ya. Ya begini. Secara bahasa salah. Iya, secara bahasa. Agni itu orang-orang kaya. Kalau dia paham artinya kan nggak mungkin dikasih nama begitu. Kecuali kalau mau dikasih abu atau umu begitu. Umul Agnia. Nah, ibunya orang kaya itu betul. Nah, benar. Kalau cuma Agnia aja nggak sesuai dengan apa yang Misalnya Usataan, Pak Haji Dadi, Eris, Agnia gitu ya. ya, hum Agnia. Ya. Usataan, Pak Haji Dadi, Eris orang-orang kaya gitu artinya. Amin, amin. Kayak hati tadi, kayak hati. Iya. Oh, ada yang baper tuh. Hati-hati deh ini namanya. Lanjut. Iya. Guniun khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun zohiratun fi akhirihi li annahu isim muzakkar mufrad wa huwa na'tun. Ya. Baik. Tanda tanyanya di Ro. Itu kan Waalaikumsalam. tanda tanya kan tadi di harfu istifham tadi. Oh iya. Gitu. Jadi diselesaikan la anak rajulun fakir apa? La Silakan. La itu berarti Waalaikumsalam. La itu Apa? halaman 8 nih, halaman 8 nomor 7. Halaman 7. Harfu an-nafi. Harfu La itu ada dua kan, ada harfu nafi, ada harfu nahi. Jadi harfu nakil ya. Ini harfu nafi, harfu nafi. harful nafiyyi gitu. Halaman 8 tuh, halaman 8. Iya. Ini 8. Nomor 7. Iya. Bawahnya tuh nomor 7. Oh iya. Ya. Kayak la ilaha illallah, la itu harfu nafi. La Harfu nafi. harful nafiyyi gitu tete. Ya. La harful nafiyyi mabniyun alal asroti. Kenapa kasrah? Ala fathi ya. Ala diulang ya, Tat. La harful nafiyyi. Bukan harfun. Oh, harfun malah. Alif lam samsiah. Harfun nafi. Ulang. La harfun nafiyyi mabniyun alal fathi la mahalla lahu al-i'rabu. Cukup. Oh, ya. Ana ismul domiri. Bukan ismud domir. Ismun. Alif lam samsiah, jadi alif lamnya nggak dibaca. Ismud domir. Oh ya maaf, Tat. Ismud. Ana ismud domiri mabniun alal fathi la mahallallahu al-i'rabu wa huwa mubtada'un fi mahalli raf'in. Sesuai catatan tadi. Ya. Berarti lanjut Ya ya. sama seperti tadi ya tuh. Lanjut. Ya, mudarisun. Kok mudarisun? Salah, saya ke bawah. Lanjut Iya. nggak apa-apa. Rojulun khobarul mubtadaun khobarul mubtada'i. Ya maaf. Rojulun khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun zohiratun fi akhirihi li annahu isim muzakkar mufrad wa huwa man'utun. Terakhir fakirun fakirun
Khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun zahiratun fi akhirih li'annahu isim muzakkar mufrad wa huwa na'tun. Ya, Ya. salah. Boleh. Emang udah jamnya pulang. Terima kasih, saya pulang. Jadi kita agak lama itu gara-gara kita ngirob sebetulnya. Tapi ngirob itu artinya Anda harusnya paham gitu. Kalau saya nggak pengen ngejar target selesai ini enggak, tapi pahamnya itu saya pengen. Itu yang penting Kak. Yang penting pahamnya. Pilihannya dua, paham atau hampa. Ngeri ya, Hampa tuh kosong. Iya. Ya ini kan hukum 100% kan, kalau nggak 100% kan 0%. Tidak, Boleh juga tuh, kalau nggak paham hampa bener juga tuh. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, amin, astagfirullahaladzim, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.